Kekuasaan itu adalah orang-orang atau suatu, bisa dibilang itu suatu jabatan atau kebijakan yang dimana semua hal atau semua kebijakan yang mempengaruhi orang banyak itu dipengaruhi oleh satu orang. Nah, orang yang mempengaruhi itu disebut dengan kekuasaan atau penguasa kita sebutnya. Kekuasaan itu sebuah kemampuan mempengaruhi orang atau sekelompok orang untuk sesuai dengan keinginan mereka, seperti itu menurut saya. Kekuasaan menurut aku itu kemampuan seseorang atau kelompok untuk mengendalikan atau mengatur orang lain untuk mengikuti keputusannya. Untuk partai politik sendiri di Indonesia, jujur saat ini kita masih banyak butuh dievaluasi, dan sebenarnya masalah utama yang terjadi partai politik saat ini adalah terlalu lemahnya sistem penerimaan calon yang akan dicalonkan lagi sebagai anggota legislatif atau sebagaimananya. Nah, sebenarnya yang perlu dievaluasi adalah sistem yang harusnya itu penyeleksian. Nah, kalau kita lihat sekarang bagaimana pemerintahan itu gagal, ya karena dari partai politiknya sendiri gagal menyeleksi orang-orang yang benar, dan benar-benar harusnya butuh diketetin lagi nih penyeleksiannya. Partai politik itu kelompok terorganisir yang memiliki kekuasaan dalam pemerintah untuk melakukan kebijakan atau programnya. Partai politik itu merupakan organisasi atau sekelompok orang yang ada di organisasi tersebut guna untuk ada tujuan tertentunya gitu, terpengaruh juga sama kekuasaan tadi menurut saya. Kekuasaan partai politik ya Kak, untuk mungkin di negara kita itu udah nggak bisa dilepasin lagi, ibarat kata kayak DPR nggak bisa dihapusin lagi. Nah, partai politik dan kekuasaan mungkin kita mengiranya itu hal sepele lah, karena minimnya edukasi. Menurut saya pribadi, partai politik adalah akar dari permasalahan ini semuanya. Orang-orang yang duduk di kursi kekuasaan penentunya ada partai politik. Nah, makanya itu ya menurut saya pribadi kekuasaan yang partai politik itu sangat ketat. Jadi kalau ingin memperbaiki pemerintahan, perbaiki dulu partai politik kita. Hubungan kekuasaan partai politik itu biasanya partai politik itu mencari kekuasaan supaya kebijakan sama programnya itu berjalan gitu. Habis itu kekuasaan itu biasanya itu melalui partai politik, biasanya lewat pemilu. Berdasarkan wawancara tadi, dapat kami simpulkan jika kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau golongan mengendalikan seseorang atau golongan lain berdasarkan wewenang dan kemampuannya. Juga pengendalian kekuasaan itu dapat dilakukan secara langsung melalui perintah dan juga dapat dilakukan secara tidak langsung melalui alat. Nah, untuk pembagian kekuasaan itu menurut Montesquieu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu bertugas untuk membuat undang-undang seperti DPR dan MPR. Yang kedua kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang bertugas menjalankan undang-undang seperti presiden dan wakil presiden. Yang ketiga ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang bertugas untuk menegakkan dan memastikan hukum ditegakkan seperti MK dan MA serta MY. Jadi setelah wawancara yang telah kami lakukan mengenai partai politik ini adalah organisasi penting yang digunakan, organisasi penting bagi masyarakat untuk menjalankan suatu pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama dari suatu negara tersebut. Wawancara narasumber berpendapat bahwa partai politik itu mempunyai peran penting dalam sistem demokrasi, yaitu sebagai sarana pendidikan politik, yaitu penyaring calon pemimpin dan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Mengenai hubungan antara kekuasaan dan partai politik itu, yang pertama yaitu untuk menjalankan politik itu sendiri, kekuasaan tersebut. Di akhir wawancara juga, narasumber berharap mengenai partai politik di Indonesia ini dapat bertransformasi sebagai lembaga yang lebih profesional, berintegritas, dan mampu memperjuangkan kepentingan rakyat. Selain itu, partai politik ini juga mendorong generasi muda untuk lebih terlibat dalam politik agar dapat menghadirkan perubahan dan memperbaiki kualitas demokrasi.